yang berjudul Klasifikasi Motif Batik Menggunakan Convolutional Neural Network yang dibimbing oleh Bapak Nopanto Yudhistira dan Ibu Yuita Arumsari. Isi dari presentasi ini dimuat dalam 5 bahasan, yaitu pendahuluan, landasan pustaka, metodologi, perancangan, dan hasil evaluasi. Yang pertama itu dari pendahuluan, di mana yang belakangi saya melakukan penelitian ini, yaitu seperti yang kita ketahui, batik merupakan salah satu kebudayaan Indonesia yang sudah diakui UNESCO. Dan seiring berkembangnya zaman, motif batik tersebar secara acak di dunia maya, sehingga diperlukan otomasi pengenalan motif batik. Pengenalan motif ini sudah dilakukan oleh banyak peneliti, dimulai dari Luftom, Agastya, Wicaksono, dan yang lainnya. Kemudian berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan itu, saya sebagai peneliti memilih untuk ikut memajukan pengembangan otomasi pengenalan motif batik menggunakan deep learning. Ada beberapa rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh pembaharuan dataset dengan mengganti motif lereng menjadi motif pisahan Bali terhadap hasil evaluasi metode CNN menggunakan arsitektur ResNet untuk klasifikasi motif batik. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh teknik memperbanyak data terhadap hasil evaluasi metode CNN menggunakan arsitektur ResNet untuk klasifikasi motif batik. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh augmentasi dan perubahan warna data terhadap hasil evaluasi metode CNN menggunakan arsitektur ResNet untuk klasifikasi motif batik. Lanjutkan dengan batasan masalah pada penelitian ini, di mana data yang digunakan menggunakan data dari penelitian sebelumnya, yaitu dari jurnalnya Johannes Galtung, dan data penelitian baru yang dikumpulkan dari e-commerce dan data pada penelitian sebelumnya. Yang kedua itu 4 kelas gambar yang sama, yaitu parang, ceplok, kawung, dan itik, sedangkan mempunyai 1 kelas pembeda pada setiap dataset, yaitu lereng pada dataset yang lama dan motif pisahan Bali pada dataset yang baru. Lanjutkan ke landasan pustaka. Terdapat 3 judul pustaka utama yang saya jadikan landasan pustaka, yaitu dari Wicaksono, Luftom, dan Agastya, di mana akurasi mereka dimulai dari 70,84, 89 plus minus 7, dan 89,3 plus minus 2,8 untuk Agastya yang paling besar akurasinya. Convolutional neural network. Mohon maaf. Convolutional neural network atau CNN ini merupakan model yang saya gunakan dalam melakukan feature learning dan klasifikasi, di mana CNN menerima input, kemudian dikonvolusi, kemudian diaktifasi menggunakan ReLU atau Reactive Allocation Unit, dan dilakukan berulang-ulang sampai mendapatkan feature learning. Kemudian dilakukan klasifikasi dengan memflatten, kemudian diaktifasi dengan softmax untuk mendapatkan hasil klasifikasi. Residual network atau ResNet ini merupakan arsitektur yang digagaskan oleh Hei Kai-Ming dan kawan-kawan pada tahun 2016 dengan menambahkan residual block pada blok tertentu sebagai fungsinya yaitu skip connection, dengan di mana awalan keluaran yaitu HX sama dengan FX menjadi HX sama dengan FX plus X. Metode ini berhasil membuat mereka memenangkan ILS PRC 2015 dengan top error terbaik yaitu 3,57%. Kemudian cross entropy loss. Untuk menghitung nilai error rate ini kami menggunakan cross entropy loss dengan berdasarkan jurnal Jineoka dan Krasniqi pada tahun 2017, di mana loss didapatkan dengan menambahkan hasil perkalian kelas ke I dikali dengan log keluaran model. Menghitung loss ini penting karena dapat mengukur keluaran model, di mana semakin besar nilai loss, maka semakin buruk nilai model yang dihasilkan, dan sebaliknya. Kemudian stochastic gradient descent atau SGD. SGD merupakan variasi dari algoritma gradient descent untuk
melakukan optimasi. Gradien update ini didapatkan dengan di mana bobot awal dikurangi dengan perkalian learning rate dikali dengan nabla bobot. Ini maksudnya merupakan backpropagasi yang sudah dilakukan pada layer sebelumnya untuk mendapatkan gradien bobot. Kemudian bobot awal kemudian dikurangi dengan gradien bobot yang didapatkan sehingga dapat gradien update. Kemudian saya lanjutkan dengan augmentasi data. Augmentasi data ini merupakan teknik untuk memperbanyak data tanpa menghilangkan esensiasi data tersebut, dimulai dari membuat blur, merotasi, atau memotong gambar. Kemudian saya lanjutkan dengan metodologi, yaitu data penelitian, di mana kami menggunakan pembaharuan dataset dari dataset lama karena terdapat motif-motif yang tercampur pada dataset lama, seperti pada gambar di samping. Pada kelas titik itu terdapat kelas ceplok dan kelas parang, sehingga kami memutuskan untuk membaharui dataset. Alasan penggantian kelas lereng menjadi kelas Pisan Bali ini karena adanya persamaan corak yang identik gitu pada kelas lereng dan kelas parang pada dataset lama. Kemudian adanya masih pencampuran motif. Yang terakhir itu sulitnya mencari gambar motif lereng dari e-commerce internet untuk menambahkan data. Sehingga kami melakukan pembaharuan dataset. Kemudian masuk ke bab perancangan. Diagram algoritmanya seperti dimulai dengan mengumpulkan gambar motif batik dan konfigurasi model, kemudian kami memprocessing data itu dengan membagi data menjadi beberapa pool, baik data lama dan data baru, kemudian membuat model, melakukan pelatihan model, dan terakhir itu kami melakukan prediksi, menghasilkan hasil prediksi, dan selesai. Untuk perancangan pengujian, kami menggunakan pre-trained model dengan arsitektur ResNet 18. Pembagian data yaitu dari 20% data uji dan 80% data latih. Kemudian setiap dataset dibagi menjadi 3 kategori, yaitu original, balance patch, dan patch. Dan terakhir pengujian dilakukan sebanyak 5 poll validation. Untuk cuplikan datasetnya dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu dataset lama sebelah kiri dan dataset baru sebelah kanan. Kemudian kami lanjutkan ke hasil evaluasi. Hasil pengujian pada dataset lama yang didapatkan yaitu masih terdapat overfitting, walaupun sudah melakukan teknik memperbanyak data pada balance patch dan patch, tapi masih terdapat overfitting dan terjadi kenaikan akurasi. Dilihat pada kategori patch hanya sampai 3,64. Kemudian untuk hasil pengujian dataset baru, hasil akurasi jauh lebih baik daripada dataset lama, di mana meski terdapat overfitting tapi tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh dibandingkan dengan dataset lama. Akurasi yang naik itu hampir sama, yaitu 3,64 dilihat dari kategori patch dibandingkan dengan non-patch. Untuk sampel klasifikasi, hasil klasifikasi dapat dilihat pada gambar ini. Ada klasifikasi salah, yaitu pada tengah-tengah yang paling bawah itu aslinya kawung tapi diprediksi mitik, dan klasifikasi benar pada pojok kanan atas yaitu kawung aslinya dan prediksinya kawung. Kemudian untuk perbandingan akurasi pada dataset lama dan dataset baru dapat dilihat pada tabel, di mana yang paling besar pada dataset lama itu 6,14% pada kategori patch, dan pada dataset baru itu akurasi terbesar itu 88,88 pada kategori patch. Kemudian untuk pengaruh augmentasi, pengujian ini kami lakukan dengan menggunakan dataset baru, karena dataset baru itu memberikan performa yang paling bagus daripada dataset yang lain. Untuk
hasilnya itu peningkatan akurasi menggunakan random size crop hanya sampai 1,22 untuk akurasinya, kemudian peningkatan akurasi untuk Gaussian blur hanya sampai 0,94, dan terakhir ada penurunan akurasi menggunakan random rotation sampai 1,44. Untuk pengaruh grayscale image itu adanya peningkatan akurasi 0,65 dan penurunan juga akurasi sebesar 0,66 dari kategori patch ya, dibandingkan dengan pengujian tanpa augmentasi atau pengujian dengan RGB. Untuk kesimpulannya, dari hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa performa yang dihasilkan itu dari dataset baru lebih baik sampai dengan 22,74 dilihat dari akurasi. Kemudian hal ini dilihat dari kualitas data pada dataset yang digunakan. Meskipun jumlah datanya hampir sama, tetapi kualitas data tersebut ternyata lebih menentukan performa yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil pengujian, teknik memperbanyak data yang diusulkan itu ternyata dapat menaikkan akurasi sampai 36,4. Dan yang terakhir itu model ResNet mampu mengatasi data yang di-blur dan di grayscale karena tidak adanya penurunan akurasi sampai 1. Untuk rotasi acak itu ternyata tidak cocok digunakan pada dataset ini karena pada data set uji tidak ada data yang dirotasi sampai 270 derajat. Untuk saran penelitian selanjutnya itu kami menyarankan menambahkan data dan kelas. Data ya sebelumnya yang kami gunakan itu dapat di-download di link yang sudah saya sediakan. Yang kedua itu dapat menggunakan metode terbaru yaitu Vision Transformer berdasarkan jurnal Dosovich et al. Pada tahun 2020. Dan sekian presentasi dari saya. Untuk selebihnya saya mohon maaf apabila ada pertanyaan. Saya persilahkan jika ada yang bertanya. Terima kasih.